Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Afrian Arsyanugrah, mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini sebagai host dalam podcast Ngobrol Santai dengan tema Perspektif Maba tentang Sipaita. Sipaita, bagaimana sih Sipaita itu? Nah, saya di sini tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani dengan adinda kita yang tampan dan gagah-gagah ini. Halo Fadil, halo Kevin. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat Di dan baik. tengah cuaca Malang yang kurang mendukung ini ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Biar supaya kita lebih mengenal lagi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya dari adinda kita ini. Mungkin bisa dari Adinda Fadil dulu ya. Oh, bisa. Oh, ini enaknya dipanggil Adinda atau adik ini? Adik panggil Adinda. Adinda aja ya, Adinda. Iya. Oke. Adinda Fadil mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Hasim Ali, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. HKI ya? Iya, HKI, asal dari Sulawesi Barat lah, Sulawesi Barat juga. sama dengan teman-teman IKMSB. Kalau saudara yang satu ini, Adinda satu ini? Ya, perkenalkan nama saya Kevin Suilman. Saya dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Saya di Malang kuliah di ITN atau Institut Teknologi Nasional Malang. Saya mengambil prodi Teknik Informatika. Ya. Oke. Nah, insya Allah kita akan membahas tema perspektif maba tentang Sipaita. Oh, terkait Sipaita. Bagaimana sih Sipaita, ya. Sipaita itu nah? Nah, sebelum jauh membahas Sipaita, saya mau tanya nih terkait kesan pertamanya ketika sampai di Malang sebagai perantauannya. Iya. Mungkin bisa dari Adinda Kevin dulu ya pertama ya. Adinda Kevin aja. Nah, bagaimana kesan-kesannya Ya. selama sampai di Malang sebagai perantau ya? Iya, Bang. Iya. Jadi saya tuh sampai di Malang, saya tidak menyangka ya. Kenapa? Karena kita di kampung itu paling jauh mainnya tuh paling di Polowali, di Majene. Enggak kita tidak menyangka kan sampai di Malang ya? Kita naik pesawat lah, segala macam. Berarti besar. istilahnya jauh mainnya sampai di Polewali atau Majene saja ya, Ya, tidak sampai hanya- keluar Sulawesi gitu. Enggak, ya betul. Ya itu aja. Kalau Adinda Fadil ini kesan Kalau saya pertamanya ya. Kalau saya sendiri hampir sama dengan Kevin, tidak menyangka bisa lulus untuk kuliah melanjutkan program studi di Malang ini. Nah, tapi yang kita pikir selanjutnya adalah kita pergi ke kampungnya orang, Nah, atau bahasanya kita itu perantauan. Perantauan ya. Nah, pastinya lah kita itu kayak orang asing. Nah, disinilah pentingnya peran IKMSB, di mana IKMSB ini sebagai orda yang mewadahi kita, bagaimana kita berinteraksi di kampungnya orang. Nah, Karena bukan kampung kita ini toh, jauh lebih baik orang yang lebih dulu kita belajar ke mereka, seperti itu. nah, ada sih kultur-kultur shocknya ketika sampai di Malang ini semua. Oh, ternyata di Malang begini ya. Oh, ternyata beda ya sama Sulawesi. Oh, beda ya sama Mamasa, beda ya sama Polewali. Saya tuh sampai di Malang tidak menyangka kalau suhu di Malang itu kan perkotaan ternyata Oh, dingin ya. Iya. Oh iya. Sama sih, memang di Malang ini pas kita baru sampai ternyata suhu udaranya itu beda. Beda ya. Ketika di Sulawesi merasakan sangat panas, Panas sampai di Malang banget ya. ternyata sangat dingin. Ya, sejuk-sejuk gitu ya. Dan juga kultur sosial kita kan berbeda. Kalau di Sulawesi kita biasanya bergaul itu dengan teman-teman, dengan budaya kita. Ternyata di Malang kita harus berusaha untuk menyesuaikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau tidak salah Fadil ini menyinggung tentang IKMSB ya. Iya. Nah, berbicara tentang IKMSB, bagaimana adinda-adinda ini bisa tahu dan kenal IKMSB? Bagaimana? Saya rasa kita mulai dari Kevin aja dulu. Oh ya, boleh. Silakan Adinda Kevin, untuk- bagaimana Kevin. Ya, bisa sehingga bisa mengenal IKMSB itu?
Jadi IKMSB Malang itu saya sudah tahu dari lama sebenarnya, masih di Sulawesi. Oh, Tapi yes. saya belum tahu namanya. sudah lama-lama ya? Ya, karena kebetulan di Malang ada senior saya yang Oh, iya, ya. sekarang Ya. menjadi ketua umum. Kebetulan iya. itu sepupu saya. Kanda Bayu itu Ya. ketua umum ya? Ya, jadi saya mengenal IKMSB itu sudah lama, cuman saya tidak tahu namanya, nama organisasinya lah. Oh, tapi cuma tahu bahwa ada perkumpulan mahasiswa Sulawesi Barat gitu ya? Iya, iya. Oh. Tapi setelah saya sampai di Malang kan kita langsung enggak ditampung sih, kita diarahkan ke asrama Sulawesi Oh, Barat. asrama, ya, ya. Dari situ saya tahu namanya, ternyata ada namanya IKMSB Malang. IKMSB. Ya. Nah, kalau Adinda Fadil ini di mana tahu? Kalau saya beda dengan Kevin. Ah, gimana tuh Saya- beda-bedanya? Sama sekali tidak mengenal, bahkan tidak menyangka kalau di Malang itu ternyata banyak anak-anak dari Sulawesi Barat. Nah, Nah, saya sampainya di Malang itu kan ada senior saya ya, iya. yang namanya Kak Fadil itu. Oh, yang Fadil angkatan Anwar itu 21. ya, angkatan 21 ya. Saya telepon, lah ternyata diarahkannya ke sebuah asrama. Asrama her- daerah ya? Asrama daerah. Herannya sampai di sana, ternyata yang di sana semuanya teman-teman Sulawesi. Oh, berarti nggak tahu sebelumnya bilang? Nggak tahu. Bahkan taunya itu pas udah sampai di Malang dan diarahkan ke sana, akhirnya tahu Bahwa ada. organisasi daerah yang memang khusus menampung teman-teman yang berasal dari Sulawesi Barat. Nah, Seperti itu. mendengar dari pernyataan Adinda kita ini cukup menarik ya, bagaimana mereka mengenal dan menemukan IKMSB. Ada yang mungkin sudah mengenal cukup lama dan ada yang mengenal baru-baru ini ya. Iya. Nah, berbicara tentang IKMSB, seberapa besar sih peran IKMSB untuk diri Adinda-Adinda ini? Kalau saya sendiri sangat berperan ya. Kenapa? Karena Berperan besar gitu ya? Ya, karena saya pernah ditolong IKMSB di sebuah lapangan futsal. Oh, ini ada ceritanya juga Ya. ya? Ada ceritanya. Kala itu kita main futsal, saya membawa motor yang tidak punya Oh iya, motor tidak punya ya, lampu. bukan. Tidak ada berkasnya gitu ya? Iya. STNK dan lain-lain. Astagfirullah. Kan kita di situ diberi karcis ya untuk keluar. Kebetulan karcis itu hilang. Ya. Nah, kalau karcisnya hilang itu keluarnya harus pakai STNK. Nah, kebetulan motor yang saya pakai itu enggak Tidak ada. ada STNK-nya. Jadi ya alhamdulillah ada IKMSB Ada teman-teman IKMSB yang membantu. Ya. Nah, kalau saudara Adinda Fadil ini gimana? Menurut saya untuk peran IKMSB itu sangat penting ya, khususnya bagi kita yang dari Sumbar. Kenapa? Pertama, kita di sini kan sudah saya singgung dari awal, kita bagikan orang asing. Nah, teman-teman IKMSB ini sebagai keluarga bahasanya. Keluarga ya. Ya, keluarga di mana ketika kita dalam keadaan memerlukan sesuatu kan kita kembalinya keluarga. Ketika kita sakit, kita kembalinya keluarga. Begitu yang saya rasakan di IKMSB, di mana rasa kekeluargaannya itu sangat tinggi lah. Sehingga perannya sangat penting untuk kita yang dari Sulbar. Oke. Nah, dari Adinda-Adinda ini kita sudah mendengar bahwa seberapa penting sih IKMSB terhadap diri-diri mereka semua ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya, IKMSB itu apa sih? Singkatannya apa sih? Ikatan Mahasiswa Sulawesi Barat. Ikatan Mahasiswa Sulawesi IKMSB, Ikatan Keluarga Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Barat. Ya, ya. Oke. Nah, lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Sambil Ya. Oh iya, ngopi-ngopi ya. siap Bang. Oke. Ini sudah Nah, mungkin teman-teman di perkuliahan sudah tahu bahwa setiap organisasi itu ada pengkaderannya itu. Iya, Dan iya. di KMSB itu pengkaderannya itu namanya Sipaita. Nah, mungkin teman-teman Kevin, Fadil sudah menjalani Sipaita kemarin. Ketika pertama kali mendengar Sipaita, mungkin apa yang terlintas di benak-benak Adinda-Adinda ini? Tunggu dari Fadil Oh, dulu. Dari iya, tadi iya. nih Kevin terus ya. Fadil dulu ya. Oke, dari saya dulu. Terkait Sipaita ya. Kita tahu bahwa di setiap organisasi itu ada perekrutan. Nah, tapi herannya saya itu ketika mau gabung dengan IKMSB, ternyata ada juga pengkaderannya. Tapi namanya itu yang buat heran ya. Sipaita. Nah, saya sendiri kan memang asli Sulawesi Barat, tapi bukan asal suku Mandar. Sehingga bahasa Sipaita itu saya nggak tahu. Oh, Sipaita ini yang saya tahunya semacam pengkaderan lah.
Nah, kira-kira kalau maksud dari Sipaita sendiri saya belum tahu jelas, tapi itu berhubungan dengan pengkaderan organisasi daerah Sulawesi Barat. Mungkin bisa dijelaskan sama teman kita saudara Kevin terkait Sipaita itu sendiri. Oke, mungkin Adinda Kevin gimana? Tanggapan? Sipaita ya, pertama kali mendengar kata Sipaita itu saya pikir hanya sebuah kegiatan-kegiatan yang diadakan di KMSB sekedar ya berkumpul-berkumpul lah dengan seluruh mahasiswa yang ada di Malang, mahasiswa Sulawesi. Karena Sipaita itu mirip dengan bahasa daerah Mamasa yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya saling melihat, artinya Saling apa ya? peduli. Ya, Saling peduli ya. Saling iya, iya. bertemu juga ya? Saling bertemu ya, lebih oke. tepatnya. Jadi saya pikir hanya sebuah kegiatan yang hanya bertemu itu, ya, hanya fun-fun itu. Iya, 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 betul, betul. Ya, itu saja. Tapi ternyata Sipaita ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya. Di dalamnya itu ada materi-materi yang disajikan sama teman-teman IKMSB senior, sehingga kita bisa lebih tahulah apa yang harus kita lakukan di Orda dan apa yang harus kita lakukan di universitas yang kita tempati untuk melanjutkan program studi. Oke. Tadi kita sudah mendengar tentang Sipaita ya dari teman-teman dinda-dinda kita ini. Nah, tadi Fadil juga menyinggung bahwa di Sipaita itu tidak hanya bertemu, tidak hanya kumpul-kumpul, tapi ada materi-materi khusus. Ya. Nah, berbicara tentang materi ini, kalau tidak salah kemarin ada berapa materi kira-kira? Ada 4. Ada 4 materi ya? 4 materi ya. Nah, berbicara tentang materi, mungkin masih ada yang masih teringat di benak-benak Adinda ini, materi-materi apa saja? Atau mungkin ada satu materi yang bisa terkenang atau mungkin bisa menjadi motivasi untuk tinggal di Malang ini, untuk hidup di Malang ini sebagai mahasiswa perantauan. Siapa dulu nih Kak? Saya atau Fadil Kevin? dulu, Fadil lagi. Fadil. Saya. Kalau dari saya yang paling kena di pikiran saya itu adalah mempertahankan kultur budaya. Budaya ya. Iya. Karena melihat kultur budaya ini sebagai identitas kita Identitas dari kita. Sulawesi Barat. Nah, kemarin itu penyampaiannya, harapan dari teman-teman IKMSB itu jangan sampai kultur budaya kita yang dari Sulawesi Barat itu hilang. Karena ini sebagai hal yang membuktikan bahwa teman-teman yang dari Sulawesi Barat itu tidak sampai melupakan budayanya. Menjaga budaya gitu. Menjaga budaya. Buktinya di IKMSB itu sering diadakan semacam acara-acara yang di dalamnya itu ditampilkan budaya-budaya Mandar, budaya-budaya yang ada di Sulawesi Barat. Nah, khususnya kalau untuk budaya-budaya seperti perilaku, semisal mungkin ini juga di seluruh budaya ada ya, tapi kalau di Sulawesi Barat itu yang paling enak itu adalah gimana orang yang lebih muda harus menghormati Oh iya. Budaya tabe-tabe itu ya. tabe-tabe. Bahasan kalau di sini apa ya? Permisi. Punten. Oh ya, Nah, permisi ya. Permisi. Oke. Kalau saudara Adinda Kevin gimana? Ya, hampir sama ya dengan yang tadi dari kanda saya, Fadil. Yang paling saya ingat itu materi budaya. Kebudayaan juga ya. Ya, karena dari materi itu kita sadar ternyata kita bisa dikenali orang di luar Sulawesi itu dengan budaya. Oh, budaya sebagai identitas Iya. kita ya. Oke. Ya, itu aja. Nah, berarti dari 4 materi ini yang cukup atau membuat teman-teman ini teringat bahwa budaya itu sangat penting ya, apalagi Iya. kita di Iya. perantauannya. Iya. Oke. Nah, teman-teman kan sudah itu ya, sudah melakukan Sipaita, sudah mengikuti Sipaita. Kemarin Sipaitanya berapa hari kira-kira? Ada 2 hari ya? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Itu Sabtu Minggu. Oh ya. Dari kalau tidak salah dari Jumat sore ya, Jumat, Sabtu. Oh, nah, Jumat sore. Nah, selama 3 hari ya berarti ya? Ya, Selama 3 3 hari ini selama 3 hari. mungkin pendapat teman-teman Adinda ini selama 3 hari di Sipaita kemarin mungkin ada pengalaman-pengalaman berharga, ilmu-ilmu yang berharga ataupun relasi-relasi yang bertambah. Dari Kevin dulu ya. Iya, dari saya ya Bang. Dari
kegiatan Sipaita kemarin itu kan kita mendapatkan banyak materi lah ya. Materi, ya. Kita bisa menambah relasi. Nah, kita bisa lebih mengenal mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Malang. Ya, itu saja. Berarti dengan adanya Sipaita ini tidak hanya menambah ilmu tetapi menambah relasi, Ya. menambah menguatkan kembali solidaritas sama teman-teman Sulawesi Barat di Malang ini ya. Iya, iya, iya. Bagaimana dengan Adinda Fadil? Kalau dari saya sama dengan Kevin, yaitu di Sipaita itu selain menambah relasi, kita juga menambah pengetahuan karena materi-materi yang disajikan nih kan di Ya. dalam Sipaita itu. Ya. Nah, saya juga melihat bahwa hubungan antara teman-teman maba junior itu sangat baiklah dengan senior. Dalam arti senior itu memang berperan sebagai orang-orang yang merangkul. Oh, berarti maba. cukup mengayomi lah Cukup mengayomi terhadap adik-adik. Nah, buktinya sendiri ketika kami maba yang masih baru di Malang ini tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dan sesuatu yang ada di Malang ini, ternyata teman-teman IKMSB yang sudah senior-senior itu mengarahkan kita seperti ini, sehingga kita nggak kepusingan. Nah, ini yang saya bilang, ternyata di IKMSB itu rasa mengayomi, yaitu kekeluargaan kita lah sangat besar. Nah, mungkin pesan dan kesannya selama Sipaita kemarin? Bebas dari siapa saja. Ya, mungkin Ya, pesan dan kesannya. Ya, kandaku dulu lah kan tadi saya dulu. Oke, kalau dari saya, pesan dan kesan yang saya dapatkan adalah di KMSB itu kalau kita lihat memang mengharuskan ya kita teman-teman dari Sulawesi Barat itu untuk saling merangkul lah, untuk saling peduli, jangan mengabaikan teman-temannya karena kita sama-sama di perantauan. Iya. Sehingga kepedulian itu sesama kita, khususnya dari Sulawesi Barat itu sangat penting. Mungkin itu kalau saya yang dapat pesan-pesan kemarin, di mana kita saling menjaga, Saling sesama menjaga, keluarga, saling menguatkan solidaritas. menguatkan solidaritas. Oke, dari Adinda Kevin gimana? Ya, jadi kalau pesan saya untuk tentang Sipaita kemarin ya, semoga kita dari angkatan 23 dan senior-senior yang lain itu bisa rasa solidaritasnya itu tinggi, dan semoga tahun-tahun kedepannya kita bisa merangkul semua adik-adik kita yang dari Sulawesi yang kuliah. Dan semoga angkatan 23 ini, maba-maba ini bisa berkontribusi untuk IKMSB ke depannya lagi ya. Ya. Karena sebagai kader juga, sebagai tongkat stafet melanjutkan kepemimpinan atau kepengurusan di IKMSB, regenerasi Di KMSB. Nah, kembali lagi ke IKMSB. Mungkin harapan Adinda ini untuk IKMSB ke depannya apa kira-kira? Harapan besar Adinda terhadap IKMSB ini apa? Kalau saya, harapan IKMSB ke depannya itu adalah, kan untuk sekarang IKMSB itu saya lihat teman-teman saling menguatkan kan, saling mensupport dan lain-lain sebagainya. Nah, harapannya saya untuk IKMSB ke depannya adalah bagaimana di IKMSB itu tidak hanya sebagai wadah berkumpul dan segala macam ya, tapi juga sebagai wadah untuk menambah ilmu, dalam arti kajian-kajian yang tidak harus besar lah, kajian-kajian kecil di dalam asrama semisal, sehingga kita di IKMSB itu selain Mendapatkan menguatkan relasi. solidaritas, relasi, juga Mendapatkan menambah wawasan, menambah wawasan. Nah, ini perlunya kita, kan tujuan kita awal di sini bukan hanya sekedar mencari relasi kan, tapi untuk menambah wawasan kita. Itu harapannya ke depannya. Sekarang saya kira sudah ada sih untuk kajian-kajian kecil, tapi lebih seringlah bahasanya, lebih bagus, Lebih ditingkatkan lagi ya. lebih ditingkatkan seperti itu. Mungkin Adinda Kevin Ya, gimana? harapan saya untuk
IKMSB ke depannya. Semoga IKMSB tetap solid lah. Amin, amin. Amin. Tetap jaya ke depannya, makin jaya, dan semoga bisa mendapatkan asrama tetap. Amin. Nah, itu iya. ya. Semoga teman-teman sudah Sampai bisa lupa. mendapatkan asrama tetap Iya. ya. Ya, itu saja harapan saya untuk IKMSB ke depan. Dan saya sangat berharap IKMSB atau senior-senior IKMSB bisa merangkul semua mahasiswa-mahasiswa dari Sulawesi Barat yang ada di Malang, agar ya supaya kita dari mahasiswa-mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Malang itu bisa saling mengenal satu sama lain. Oke. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Tibalah kita di penghujung acara, teman-teman, adinda-adinda sekalian. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, saya dari pengurus IKMSB berterima kasih kepada adinda-adinda karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai-santai, membahas tentang Sipaita, membahas tentang IKMSB, dan semoga teman-teman angkatan 23 bisa berkontribusi untuk IKMSB ke depannya. Pastinya. Bareng-bareng sama teman-teman IKMSB yang sudah ada di dalam IKMSB. Oke. Sebelum kita tutup ini ada jargonnya. Ya, ada jargon. Ada jargon. Gimana tuh, Kak? Nanti kalau saya bilang IKMSB Malang, Ya. kalian ini Jawabannya? solid berbudaya. Solid berbudaya. Yang kedua, Misakada, jawabannya IKMSB. IKMSB. Nah, kita iya. coba ya. Gerakan tangannya. Gerakan tangannya ini. Kanan ya. Oke. Oke, kita coba ya. 1, Siap. 2, 3. IKMSB Malang, Solid berbudaya. Misakada, IKMSB. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah hadir di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.